dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Engkau hebat, Engkau dahsyat, perbuatanmu heran dan ajaib. Dan hari ini karena anugerah-Mu kami masih ada. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu untuk kekuatan, kesehatan, untuk penyertaan Tuhan. Dan ketika kami bangun pagi hari, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa melihat anak keluarga kami. Dan terima kasih juga untuk kesempatan dalam kesibukan aktivitas kami lebih memilih mencari Tuhan. Kami tahu kesenangan dunia akan mengikat kami, tapi kami lebih memilih mencari Tuhan. Dan hari ini kami mau dibekali dengan kebenaran-Mu. Berkati kami semuanya tanpa terkecuali. Tidak ada yang terlewatkan, tapi semuanya dilawat oleh Tuhan. Kuasai tempat ini dan terlebih lagi hati dan pikiran kami, agar kami fokus untuk mendengarkannya dan juga menjadi pelaku kebenaran. Kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan. Shalom. Semangat pagi. Baik, tetap kita ikuti protokol kesehatan. Saya membuka masker saya. Saudara tetap pakai masker yang ada di depan ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah, maka saya harus diskusi dulu kepada Bapak Ibu Saudara, supaya Anda dan saya tidak nanti mengambil keputusan yang salah. Saya ulang sekali lagi, kita adakan dulu kesepakatan, saya diskusi dulu dengan Bapak Ibu Saudara teman semuanya, supaya tidak ada kesalahpahaman dan tidak mengindahkan semua nanti apa yang ditaburkan. Maka pertanyaan saya Bapak Ibu Saudaraku kepada Bapak Ibu Saudara teman semuanya, percayakah Anda dan saya bahwa Alkitab ini firman Allah? Amin. Percayakah bahwa Alkitab ini adalah firman Allah? Percayakah ketika Anda melakukan firman ini Anda akan masuk surga? Percayakah saudara? Kita harus sepakat dulu supaya nanti Anda tidak main-main. Percayakah saudara ini Alkitab adalah firman Allah? Percayakah ketika engkau melakukan firman ini engkau akan masuk surga? Dan ketika engkau tidak melakukannya engkau masuk neraka? Halo? Ketika engkau tidak taat kepada firman engkau masuk neraka? Itu sedikit yang jawab. Mulai lihat. Sepakat? Sepakat ini firman Allah? Oke. Karena memang sudah sepakat Bapak Ibu Saudaraku, saya akan memberikan sebuah atau sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara. Setelah engkau tidak ada, engkau akan tahu kemana engkau pergi. Nih, pegang kebenaran firman Tuhan. Setelah engkau nanti tidak ada dari muka bumi ini, ternyata Alkitab sudah menunjukkan kepada saudara dan saya ke tempat mana Tuhan tempatkan dirimu. Oke, serius semua ya. Serius ya, tidak usah ada yang jalan-jalan lagi. Ayo duduk supaya ini serius. Ini berbicara tentang kehidupanmu kelak, bukan hari ini. Ya. Oke, katakan kiri kanan. Ini serius bilang. Ya Yosua, ini serius ya? Ya, kau serius juga pegang kamera di situ. Ada kaitannya dengan surga di situ? Kau sedang mengabarkan Injil di situ, ya? Saudaraku, ini yang saya sampaikan ini adalah berkaitan kelak nanti hidupmu dan hidupku kemana kelak akan Tuhan tempatkan. Nah, jadi kalau Anda nanti dengar firman Tuhan ini, kalau ada orang yang atau temanmu siapa, sahabatmu yang kau tahu kehidupannya dan dia memang hidupnya bobrok, hidupnya memang kotor dan tidak melakukan firman, jangan kau bilang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, seperti yang biasa dikatakan, sudah duduk di lembangkuan Bapa di surga. Ini nanti buktinya. Anda akan lihat Yesus sudah gamblang menunjukkan kepada Anda dan saya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mengatakan Kristen, yang mengatakan dia orang percaya, ketika dalam sebuah perjalanan kehidupannya, kelak ketika Tuhan menjemput dia, maka Anda dan saya sudah tahu tempatmu nanti kelak di mana.
Ayo kita buka bersama-sama. Tadi sudah sepakat dari awal ya? Sudah sepakat ya? Jadi jangan lagi nanti ada yang menyangkali bahwa firman Allah, Alkitab adalah firman Allah. Mari buka. Dalam Lukas pasalnya yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Sekali lagi dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin, itulah judul perikopnya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dengan engkau, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jarak yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ayat ini bercerita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sebenarnya surga dan neraka itu ada. Sepakat ya? Sepakat ya? Bahwa surga dan neraka itu ada. Oke, bilang sebelah kiri kananmu, surga dan neraka itu ada, bilang begitu. Bahwa ayat ini mengatakan bahwa ada surga dan neraka, dan di balik sebuah cerita itu juga ada orang kaya dan ada orang yang miskin. Tetapi sayangnya orang kaya ini adalah orang kaya yang sombong. Orang kaya ini orang kaya yang pelit. Orang kaya ini yang hanya menyenangkan dagingnya, yang memuaskan hasratnya, yang memuaskan pribadinya. Dia lupa setiap berkat yang dia dapat adalah
disalurkan bagaimana menolong orang lain, bagaimana memberitakan Injil, bagaimana memberkati orang lain. Ternyata orang kaya ini memuaskan dagingnya. Ayo, mulai jelas? Ada titik terang? Halo? Bapak Ibu Saudaraku, ternyata di sana ditemukan dalam Alkitab ini, si orang miskin ini yang benar ini Bapak Ibu Saudaraku, mati. Orang kaya ini pun mati. Sama-sama mati. Saya ulang sekali lagi. Sama-sama mati. Tetapi ada perbedaan tempat. Yang miskin ini bersama duduk dalam pangkuan Bapa. Orang kaya ini masuk dalam penderitaan. Apa kata Alkitab tadi? Bapa, aku di sini sangat haus. Bolehkah salah seorang mencelupkan jarinya karena aku dahaga di tempat ini? Saudaraku, orang kaya ini mengalami pesakitan setiap hari, penderitaan setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, setelah orang kaya mati dan setelah orang miskin mati, ada sebuah perbedaan, dan di balik itu juga ada sebuah persamaan. Sama-sama mati, tetapi jalannya, penempatannya berbeda. Akibat dari apa berbeda? Oleh karena satu hidup dalam kebenaran, yang satu tidak dalam kebenaran. Yang satu hidup Bapak dalam kesederhanaan, yang satu lagi hidup dalam kesombongan dan keangkuhan, dan hanya tahu memuaskan dagingnya. Anda tahu bagaimana memuaskan daging? Hah? Anda tahu bagaimana memuaskan daging? Tahu ya? Sudah tahu ya? Saatnya ibadah jalan-jalan. Saatnya menabur, engkau tutup tanganmu. Saatnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, engkau katakan, aku aja butuh. Kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak orang mengatakan, yakin masuk surga, yakin Pak Pendeta, serius Pak Pendeta. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kau beriman kepada Kristus, tetapi perbuatanmu tidak mendukung imanmu. Kelak kemana engkau pergi? Halo? Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ketika saya tanya, yakin masuk surga? Oh yakin. Percaya sama? Oh percaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini sebenarnya sedang mencelikan kepada Anda dan saya bahwa pertama sebenarnya ada surga dan neraka. Yang kedua adalah ketika engkau tidak hidup dalam kebenaran, anugerah itu bukan sebuah permainan. Oh zaman anugerah sekarang Pak Pendeta, kasih karunia pasti kita diselamatkan. Tunggu dulu. Jangan engkau mempermainkan kasih karunia. Tuhan memang maha kasih, tapi kasihnya bukan permainan. Amin. Tuhan memang murah dengan kasihnya, tapi bukan murahan. Kau dengar itu bilang begitu? Ngomong sebelahnya. Itu bukan murahan. Jadi jangan engkau anggap sepele dengan semua itu. Sudah dilihat. Ini sudah saya khotbahkan Bapak Ibu. Ini sudah saya khotbahkan di Samarinda seberang. Tanggal 14 kemarin sudah saya khotbahkan. Ketika saya sampaikan ini kepada saudara, ternyata secara psikologis ini tidak cukup untuk mengubah Anda. Dan Anda akan menganggap ini ada yang mungkin sebagian, oh itu firman Allah, oh yes aku mau berubah. Mungkin ada sebagian berkata demikian. Tetapi ada sebagian orang yang menganggap ini sebuah teori. Tetapi ada hal yang dalam yang akan saya sampaikan kepada Anda. Ketika orang sudah mati, tidak hidup dalam kebenaran, Anda tahu kemana pergi? Anda tahu? Apa tadi kata Alkitab? Yang pesakitan. Di tempat
penderitaan. Saya mau katakan begini kepada Anda. Kalau seandainya Tuhan ngomong sama saya begini, di jemaat GB Karisma sebelum Desember sudah ada yang dipanggil Tuhan. Akan ada yang pergi. Kira-kira Anda tobat enggak? Coba Jol. Dan ini boleh Anda tertawa, tapi ini serius ya. Serius ya. Boleh Anda tertawa, ini sebenarnya agak guyon. Tapi ini serius. Seandainya saya sebagai hamba Allah, Tuhan berbicara kepada saya, Charles Manurung akan ada jemaat yang akan dipanggil Tuhan sebelum masuk Desember. Sebelum maaf, dia tidak akan pernah masuk mengakhiri tahun 2021. Kalau saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu jangan bersedih, jangan menangis. Ada orang di tempat ini, jemaat GB Karisma, sebelum mengakhiri 21, dia sudah tidak ada lagi. Kira-kira ketika saya sampaikan begini, semuanya mau bertobat enggak? Sungguh-sungguh enggak? Sungguh-sungguh toh? Sungguh-sungguh toh? Saya yakin Anda sungguh-sungguh. Tapi anggaplah itu hal yang serius yang aku sampaikan ini. Amin? Supaya kau tobat. Supaya kau serius dengan Tuhan. Kalau yang tadi di awalnya tadi aku sampaikan, mungkin bagimu teori. Alah, buktinya Tuhan tidak hukum saya. Alah, buktinya aku tidak ke gereja juga, aku semakin sukses. Alah, aku tidak berdoa juga, buktinya lihat aku semakin jaya. Kan itu kanlah kesombongan, itulah kebebalan yang terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa hal yang saya catat di sini. Saya mengambil beberapa poin dari apa yang kita baca ini. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Dari ayat ini membuktikan bahwa ada surga dan neraka. Yang kedua, ini membuktikan bahwa ada orang yang diberi kesempatan, tetapi ada orang yang tidak diberi kesempatan. Ini membuktikan bahwa banyak orang Kristen yang yakin masuk surga, tetapi kenyataannya tidak. Karena cara hidupnya sama seperti orang kaya ini. Ini membuktikan bahwa banyak orang Kristen sudah dengar firman, tetapi masih bebal. Ini membuktikan bahwa banyak orang Kristen dengar firman Tuhan, tapi masih bebal. Apa kata orang kaya ini? Bapak Abraham, suruhlah orang ke rumahku, masih ada 5 saudaraku. Apa kata Abraham? Sudah ada kitab para nabi dan kitab Musa. Seandainya pun mereka sudah ada hamba-hamba Tuhan, sudah ada para pendeta, ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta Charles Manurung, ada pendeta lain yang ingatkan jemaat GB Karisma. Sekalipun mereka diingatkan, dan kalaupun ada orang yang mati dan bangkit kembali, mereka tidak percaya. Ini kesimpulannya, banyak orang yang bebal. Katakan sebelah kita, kamu jangan bebal lagi, karena belum tentu kau sampai Desember, bilang begitu. Serius? Amin. Kau lihat kiri kananmu, puaskan lihat temanmu dulu. Lihat lu temanmu di sebelahmu dulu. Lihat sini. Kalau kau sudah begini, pakai jas, sepatu baru, jas baru, baru tempelang permukaanmu, kau tetap diam. Mau dicubit pun kau tetap diam. Tapi di atas kau ngomong gini, tega amat kamu ya. Mayatmu digeser-geser, kau tidak bisa buat apa-apa. Tanda tanganmu tidak berlaku lagi. Depositomu tidak bisa lagi kau berontak. Jangan kau ambil. Jangan kau ambil. Tidak bisa lagi ngomong. Karena saudara terkujur, kaku. Orang lain memandangi wajahmu. Terlalu cepat kau pergi.
kau si ngeyel. Masih kau buat dosa, Pak Pendeta cara sebenarnya sudah ngomong minggu lalu sama kau. Kau masih bohong terus. Udah tahu kau pergi kemana kau? Hamba Tuhan sudah ngomong, setialah engkau beribadah. Carilah Tuhan. Sesibuk apapun engkau, secapek apa engkau tamakan Tuhan. Karena Tuhanlah segalanya. Amin. Ibu selalu ingatkan saya, kalau saya mau hobi saya diikutin, banyak hobiku. Serius. Kalau kau mau suruh aku main bulu tangkis setiap hari, aku mau. Serius. Kalau mau kau suruh setiap hari kau ke kebun, aku mau. Hobi saya. Apalagi main bulu tangkis, bisa saya main 8 set. Apalagi jalan-jalan, oh apalagi. Apalagi beli sepatu, oh apalagi. Oh mata saya kalau ngeliat sepatu, nyung 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 nyung. Karena kalau beli bukan 1, 2, 3, 4. Kalau mau diikutin Bapak Ibu Saudaraku, daging ini besar hasadnya nih. Kalau mau diikutin Bapak Ibu, sampai sekarang udah berapa tahun saya tidak pulang kampung. Kalau saya mau ikuti daging saya, Papi itu kan gembala. Masa tinggalkan jemaat? Panggilanku sudah kupilih menjadi gembala. Terkadang pun mau pulang. Kalau dihitung-hitung pulang ke kampung kami, 1 minggu tidak cukup, Pak. Perjalanan dari sini ke Medan sudah 1 hari. Dari Medan ke kampung kami sudah satu hari. Berarti sudah 2 hari. PP 4 hari. Belum lagi di kampung, kangkung genjer, ketemu tulang, ketemu anggung baru, ketemu ponakan, ketemu ini segala macamnya. Habis 4 hari. Sudah 7 hari. Belum lagi nanti yang 1 lagi di kutub utara sana. Kenapa kau tidak datang ke rumah kami? Sombong betul kau ya? Semua harus dijalani. Makanya terjadilah orang Batak itu kalau pulang kampung, bukan ongkosnya yang berat. Ini yang berat. Ngasih ponakan, ngasih ini. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada ponakan datang, sini, pergi sama tulang. Kalau dikasih 20.000 sama anaknya itu, anak 6 buru kita, jangan kamu gitu sama tulang, katanya. Nggak boleh minta. Tapi coba kasih 100.000. Bilang apa sama tulang? Wah, berubah. Beda 20.000 dengan duit merah. Makanya kau pulang jangan kau kasih 20.000 ya. Nanti bilang, jangan kurang ajar sama tulang. Nggak boleh begitu. Kalau 100.000, bilang apa sama tulang? Nah, jadi pulang itu Bapak Ibu, beratnya itu bukan di ongkos sebenarnya. Sangunya. Kalau didatangin satu tidak didatangin, cemburu. Itu nanti ceritanya kemana-mana. Satu kampung itu kan tahu, Charles Manurung itu sombong betul. Ke rumahku tidak diinjak lagi. Masalahnya kalau sudah kita pulang, semua orang tahu. Kalau sudah datang kita ke kesah yang satu, itu pasti ngumpul itu semuanya tuh. Udah dibawa anaknya semua, yang dari kebun bawa semua di situ. Itu repotnya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, saya udah berapa tahun tidak pulang-pulang. Tapi mengingat pelayanan, Ibu bilang, kalaupun kau pulang, itu harus sekian waktunya. Jangan tinggalkan jemaat. Sampai cara berpikirnya begitu. Kalau kau menyenangkan dagingku bisa enggak? 2 minggu, 3 minggu aku di Medan sana. Jalan-jalan ke Brastagi, jalan-jalan ke Danau Toba, jalan-jalan kemana-mana. Bisa enggak? Bisa. Step by step mulai ku perbaiki diriku satu persatu. Ku tinggalkan semua masa hal yang tidak baik. Kenajisan, kekotoran hidup. Apalagi ambisi dan hasrat yang menyimpang dari kebenaran. Mau ku tinggalkan dan sudah ku tinggalkan. Dan aku tidak ragu lagi. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jangan oleh karena pekerjaan Bapak Ibu, saya ulang-ulang saya kasih tahu. Pekerjaan tidak akan pernah ada habisnya. Kalau kau capek diatur, udahlah, keluar kau dari situ. Jadi kau bos. Mau jam berapapun kau masuk, bisa. Kalau kau mau tidak mau diatur lagi. Tapi kalau kau harus diatur terus, ya memangnya begitulah.
Siapa? 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 Paling tidak ada lagi ngomong. Kau gini terus. Dan hari ini, jemaat Tuhan, apapun posisimu, apapun pekerjaanmu, jangan engkau lupakan Tuhan. Camkan apa yang saya katakan tadi. Sebelum Desember, ya, loh, Anda boleh memang tertawa. Tapi ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Supaya kau dan aku bertobat. Lihat kiri kananmu, mungkin itu engkau saatnya terakhir kalinya untuk melihat dia. Loh, ini serius. Kau lihat baik-baik dia. Dan katakan dalam dirimu, aku mau tobat. Aku mau hidup benar. Dan aku tidak mau dagingku menguasaiku. Dan aku tidak mau kelak matiku masuk neraka. Tapi aku mau kelak bersama dengan Bapa. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin. Inilah rinduku Tuhan kepadamu.